Rugi sekali. 50 tahun sholat, 50 tahun puasa, 50 tahun sedekah, mungkin 70 kali dia pergi haji karena dia umurnya 100 tahun misalnya, bisa sampai 70 kali dia haji. Sudah masuk sama-sama di neraka. Maka malaikat menjawab, ini adalah syafaat seorang mukmin yang mengenalnya di dunia. Ada seorang mukmin yang kenal dia, walaupun dia kurang amal, dia masuk neraka dikeluarkan. Gara-gara itu. Menuju ke akhirat, kita semua sedang menuju ke liang lahat kita masing-masing dan kita tinggal tunggu siapa lebih dulu jatuh di liang lahatnya. Menuju ke liang lahat ini, menuju ke akhirat ini bawa dua hal. Bawa amal soleh, sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan teman soleh. Kalau perempuan teman soleha. Yang kalau dia nanti lolos di timbangan amal hari kiamat, dia bisa bantu kita dengan syafaatnya. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan nanti ada orang dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat sampai membuat ahli neraka sendiri bingung kenapa dia keluar. Mereka saling ngomong kata Nabi SAW, apakah ada amal soleh yang dia kerjakan sampai dia bisa keluar? Sudah masuk sama-sama di neraka. Maka malaikat menjawab, ini adalah syafaat seorang mukmin yang mengenalnya di dunia. Ada seorang mukmin yang kenal dia, walaupun dia kurang amal, dia masuk neraka dikeluarkan. Gara-gara itu. Maka pada saat itu ahli neraka semua berharap kalau punya satu teman orang beriman di dunia yang bisa mereka terselamatkan dengan itu. Ini yang kita sibuk. Cari teman-teman yang baik semuanya. Jadikan teman mereka walaupun kita bukan orang seperti mereka derajatnya. Dan juga selalu amal soleh. Kalau kita cintai orang-orang beriman teman-teman sekalian, orang ahli ibadah. Maka kita bersama mereka. Makanya pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, apa yang kau persiapkan? Dia bilang, tidak ada sedikit amalnya Rasulullah. Maksudnya, yang dia kerjakan yang wajib-wajib saja. Amalnya dia rasa masih sangat sedikit. Tapi yang wajib dikerjakan. Tapi saya punya modal ya Rasulullah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabt. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu perawi hadis ini menanggapi. Beliau mengatakan, tidak ada sabda Nabi SAW yang lebih kami senangi, yang lebih kami gembira mendengarnya dibandingkan dengan sabda beliau ini. Anta ma'aman ahbabt. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena, dia jelaskan, karena aku mencintai Nabi SAW. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap bisa bersama mereka nanti di akhirat walaupun amalku tidak sama dengan mereka. Jadi ternyata kita mencintai orang beriman itu penting sekali. Ini yang kita jadikan teman-teman kita, komunitas kita. Sehingga kita bisa terpengaruh dengan mereka dunia juga kita diselamatkan di akhirat. Dan sisi yang lainnya, jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Selalu saja tiap hari dari dosa ke dosa, tidak ada tobatnya. Plus lagi selalu nyari-nyari kesalahan orang. Memata-matai, menuduh, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri. Sampai pada tingkat ada yang membunuh. Musuh demi musuh. Terus saja. Yang ini semua pasti akan menuntut di mahkamah Allah hari kiamat. Ini rugi sekali ini. Antum sudah tahu semua hadis tentang orang yang bangkrut. Dia yang sholat, dia yang puasa, dia yang sedekah, dia yang haji, orang lain yang nikmati. Karena hanya menceritakan aib orang. Hanya karena memfitnah orang. Rugi sekali. 50 tahun sholat, 50 tahun puasa, 50 tahun sedekah, mungkin 70 kali dia pergi haji karena dia umurnya 100 tahun misalnya, bisa sampai 70 kali dia haji. Atha bin Abi Rabah itu haji sampai 70 kali, umurnya beliau 100 tahun. Allah panjangkan, jadi hampir tiap tahun beliau haji. Ada orang begitu mungkin. Tapi ini bukan Atha bin Abi Rabahnya ya. Tapi ada orang, semua itu pada hari kiamat nanti akan dipanen oleh orang. Tidak cukup sampai di situ. Kalau ada orang-orang yang masih nuntut karena dia pernah menceritakan saja. Oh itu fulan kamu tahu gak? Oh itu fulan tahu gak? Cerita tentang aibnya orang. Selalu di majelis itu aja. Bahkan saya dapat informasi di majelis ilmu seperti ini pun masih banyak orang yang cuma kerjanya gosipin orang saja. Bukan malah dia tersentuh secara keimanan. Bukan malah dia meresapi bagaimana rahmat Allah turun di majelis ilmu, di masjid. Ya, sehingga imannya bertambah, tidak. Malah sibuk. Lihat pakaiannya orang, lihat topinya orang, lihat penampilan orang, lihat kekurangan fisik orang. Itu yang dicari. Selalu syaitan hiasi di depan matanya aibnya orang. Jadi dia nggak pernah lihat kelebihan orang. Selalu salahnya saja.
Keluar dari masjid juga begitu. Sendal orang, sepatu orang, lihat di jalanan, helm orang, motor orang, mobil orang, semuanya ditanggapi. Ke rumah temannya semuanya ditanggapi. Yang aib-aib. Bahkan mungkin sedikit pun tercuil dindingnya dia bisa lihat. Hah? Semuanya salah. Tapi yang besar ini, yang bagus-bagus nggak diingat sama dia. Ada orang begitu. Musuh aja terus setiap hari. Ini bahaya sekali. Satu aja musuh kita di dunia. Satu aja musuh kita di dunia. Misalnya kita punya masalah dengan tetangga kita. Satu orang saja. Sudah cukup teman-teman kita terganggu. Setiap saat kita bisa disakiti sama dia. Setiap saat juga dia bisa mendatangkan mudarat buat kita gitu kan. Dan lebih bahaya di akhirat nanti dia bisa nuntut. Bagaimana kalau orang punya 10 musuh, 20 musuh, 30 musuh. Setiap hari lahirkan musuh. Nah, ini karena masalah-masalah seperti ini. Maka hapus semua di persepsi kita, di otak kita hal-hal negatif ini. Tidak boleh ada. Semuanya harus hal-hal yang baik saja. Sangka baik saja. Nggak ada masalah. Kalau emang dia betul-betul jahat, ada Tuhannya kok. Nggak usah kita. Kalau nyata dia buat jahat, oke, itu lain. Itu pun harus tegakkan hujah pada dia. Orang kalau sudah jelas-jelas buat salah saja, buat dosa, tetap nggak boleh diekspos. Nggak boleh diekspos. Datang cross check ke dia, kemudian setelah itu kalau salah tanasuh, nasihati. Kata Nabi SAW begitu kan, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah. Orang kalau berbuat zalim, orang kalau berzalimi wajar kami tolong. Kalau orang berbuat zalim, kata Nabi SAW, pegang tangannya. Berhentikan dari kesalahannya. Bukan malah diekspos. Ya. Nasihati dia, berikan masukan. Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar yang wajib yang satu kali. Kalau orang tidak sholat kita nasihatin dia tidak mau dengar, ya sudah kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Ya gitu. Jadi bukan tugas kita untuk mengekspos sana sini kesalahan orang, tidak perlu, gitu kan. Baik, saya akan bacakan teman-teman sekalian apa yang diangkat sebagai dalil oleh beliau. Yang pertama adalah surah An-Nur, dan saya minta teman-teman buka aplikasi Al-Quran ya, surah An-Nur surah 24. Kita akan baca beberapa ayat-ayat awalnya gitu. Tapi saya baca dulu di sini. Beliau mengangkat surah An-Nur ayat 15. Ini yang pertama beliau angkat. Tapi nanti kita akan bahas beberapa ayat sebelumnya. Dan juga ada ayat-ayat setelahnya ya. Bunyinya idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit pun dan kalian menganggapnya suatu yang ringan saja padahal dia di sisi Allah sangat berat. Apa sih isi ayat ini? Teman-teman bisa kembali ke ayat 11-nya. Ya. Jadi biar connect dengan apa yang sedang dibahas ini. Jadi ayat 15 ini menceritakan tentang sekali lagi gosip, berita dusta, tuduhan palsu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berzina dengan sahabat Nabi yang lain namanya Safwan. Bermula gosip ini dari seorang munafik, Abdullah bin Abi Salul. Dia mengatakan, ya, mana ada laki-laki sama perempuan berduaan, kemudian tidak terjadi sesuatu. Karena waktu itu Aisyah ikut radhiyallahu dalam peperangan bersama Nabi SAW. Kemudian beliau duduk di atas geranda atau satu kotak yang dibuat lalu pakai tirai dan dipikul oleh 4 orang sahabat. Nah waktu pasukan lagi istirahat, Aisyah radhiyallahu keluar dari geranda tersebut kemudian pergi ke padang pasir menyelesaikan hajat beliau. Karena tidak ada WC, tidak ada segala macam. Orang kalau mau buang air kecil, buang air besar, orang pergi jauh ke padang pasir. Rupanya waktu dia kembali, pasukan sudah pergi. Udah nggak ada lagi di situ. Maka Aisyah radhiyallahu duduk. Duduk di atas sebuah batu, nunggu saja. Karena nggak ada solusi, mau kemana? Nabi SAW punya salah satu strategi dalam peperangan beliau. Beliau meletakkan satu orang yang bisa terpercaya di paling belakang pasukan. Tugasnya adalah kalau pasukan sudah jalan dan sudah tidak nampak lagi, baru dia bergerak. Dia menyisir di situ. Kalau ada pedang yang jatuh, ada perisai, ada benda, pasukan dia yang ambil. Tugasnya itu. Satu orang saja Nabi selalu tugaskan. Nah kebetulan pada saat itu Safwan ini sangat dipercaya oleh Nabi SAW. Dia begitu lihat dari jauh, dia lihat ada Aisyah dulu di atas batu. Dan kata Aisyah dalam sebuah riwayat sahih, Safwan mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab. Tutup pakai cadar. Itu masih buka, pakai jilbab biasa. Turun ayat tentang hijab, maka para ummahatil mukminin menyempurnakan dengan pakai cadar gitu kan. Maka Safwan tahu, Safwan cuma mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dari jauh, bisa nampak.
Maka beliau pun menundukkan pandangannya Safwan lalu mendekatkan untanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia pergi jauh. Nggak nampak dia, nggak kelihatan. Tujuannya supaya nanti Aisyah kalau naik di atas unta tidak nampak, tidak kelihatan auratnya. Maka setelah lama baru Safwan datang. Aisyah sudah di atas unta. Dibawalah unta tersebut dipandu oleh Safwan. Tidak ada satu kata pun. Nggak tanya, hai Aisyah kenapa kau terlambat, kenapa kau begini, tidak ada. Udah, pokoknya sudah naik, selesai, jalan. Aisyah pun tidak tanya apa-apa, tidak bilang terima kasih Safwan, tidak ada. Satu kalimat pun tidak ada. Satu kata pun tidak ada. Sampai pasukan Nabi SAW istirahat lagi di tempat lain. Begitu istirahat, Nabi SAW tanya, mana Aisyah? Mereka panggil, wahai Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, tidak ada suara. Sampai ambil inisiatif, dibuka tirainya nggak ada. Tersebar berita, Ummul Mukminin hilang nih. Mungkin ditawan oleh musuh. Maka pada saat lagi terjadi seperti itu, di dalam pasukan ada Abdullah bin Abi Salul. Ini kepala munafikin, memang selalu nyari-nyari kesalahan muslimin. Apa saja celah pasti dicari kesalahan sama dia. Main tuduh-tuduh sana sini. Maka dari kejauhan ada Safwan datang. Lagi terik matahari. Di atas unta ada Aisyah. Baru dia ucapkan kata-kata itu. Mana ada laki-laki sama perempuan berduaan tidak terjadi apa-apa. Dia nggak bilang langsung zina. Tapi sudah. Begitu tersebar berita begini, gosip nih, langsung merata di pasukan. Nah Nabi SAW waktu dengar itu beliau percepat langkah. Percepat langkah. Jadi supaya tidak berhenti di jalan. Orang semua bingung. Biasanya Nabi SAW setiap berapa jarak istirahat. Kalau malam beliau istirahat turun, tidur pasukan besok berjalan lagi. Ini enggak, jalan terus. Maka ada yang tanya kenapa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kok tidak dengar apa yang disebarkan oleh Ibnu Abi Salul. Gitu kan? Maka yang terjadi pada saat itu, ada banyak yang disebarkan berita sama dia. Termasuk juga dia mengatakan dalam surah Al-Munafikun, nanti kalau kita tiba di Madinah, kita akan usir orang-orang yang datang dari Mekah itu. Termasuk Nabi SAW. Jadi banyak yang disebarin isu dia. Selain memang kisah ifk, atau kisah fitnah ini. Tapi ringkas cerita pada saat itu, maka tersebarlah berita bohong itu. Dan waktu itu subhanallah, 1 bulan wahyu tidak ada turun. Maka Nabi SAW ikhtiar, naik ke atas mimbar, kumpulin muhajirin dan ansar. Dan waktu itu ada suku Aus dan suku Khazraj. Kebetulan Ibnu Abi Salul ini kalau tidak salah dari suku Khazraj. Maka beliau bilang, kenapa ada orang yang menyakiti aku di keluargaku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan, maksudnya Aisyah. Dan kenapa ada orang juga menuduh sembarangan, ya sahabatku yang aku tidak pernah tahu kecuali kebaikan dari dan tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku, maksudnya Safwan. Rupanya orang-orang Aus dari suku Ansar yang satu ini bilang, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksudkan. Perintahkan kepada kami tebas lehernya. Bahasa ini rupanya membuat suku Khazraj tersinggung. Ada satu orang di situ, Sa'ad, dia mengatakan, dia bilang sama orang Aus itu, kau tidak mengucapkan itu demi Allah kecuali karena kau tahu dari suku kami. Ya, maka ribut nih. Akhirnya mereka saling menyalahkan. Maka yang satu lagi Aus mengatakan kau munafik, yang sana mengatakan kau munafik, ribut. Tidak ada solusi. Nabi SAW mengatakan sudah cukup, bubar. Barulah Nabi SAW menuju ke rumah Aisyah. Ya, kemudian beliau mengatakan, wahai Aisyah dengan baik-baik. Kalau kau memang melakukan itu, ya, maka beristighfar dan bertobatlah. Kalau seandainya kau tidak melakukan, pastikan Allah pasti akan selamatkan kamu. Aisyah bilang pada saat itu, saya benar-benar sudah sangat terpukul karena gosip ini luar biasa nyebar satu Madinah. Ya, bisa dibayangkan kalau kita di posisi Nabi SAW, ya, seorang tokoh masyarakat, kemudian istrinya dikatakan berzina, selingkuh. Dan itu menjadi gosip yang luar biasa gitu. Sampai-sampai 3 orang-orang terdekat Nabi, itu akhirnya kena hukum cambuk 80 derah karena ikut-ikutan sebarin gosip itu. Tapi nyata-nyata dia bilang berzina. Kalau Abdullah bin Abi Salul tidak bilang nyata-nyata. Dia cuma bilang, bagaimana bisa 2 orang laki-laki perempuan berduaan di jalan tapi tidak terjadi sesuatu. Dia tidak ucapkan kalimat zinanya, maka dia tidak kena hukuman, tapi dapat dosa gitu kan. Tapi ada 3 orang ini, itu 3-3-nya jelas-jelas orang dekatnya Nabi. Yang pertama Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, ini penyairnya Nabi. Lebih tua 7 tahun dari Nabi. Ikut sebarin gosip. Dicambuk 80 derah setelah itu. Yang kedua iparnya Nabi, Hamna binti Jahash. Saudaranya Zainab binti Jahash, iparnya Nabi sendiri. Dia sebarin gosip itu. Yang ketiga Muslim bin Abi Muslih. Ada juga yang sebutkan namanya yang lain. Maka orang ini sepupunya Aisyah. Ikut perang Badr. Gitu kan.
Dan juga dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Tapi subhanallah sembarin gosip. Setelah turun ayat-ayat Al-Quran nanti akan kita bacakan, terbebaskanlah Aisyah dan Safwan dari tuduhan tersebut. Dan selalu kalau dibaca surah An-Nur, pasti akan lewat kisah ini. Kata para ulama, ini betul-betul pembelaan yang luar biasa dari Allah SWT untuk Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhu ajma'in. Sampai-sampai setiap kali dibaca surah An-Nur, terlintas ayat-ayat pertamanya ini pasti akan menyinggung masalah tersebut. Baik, saya bacakan, kita lihat di ayat 11-nya. Ini awal Allah menyebutkan tentang masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, muslimin. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan itu adalah baik bagi kamu. Maksudnya ada pelajaran yang bisa diambil. Ya. Karena tiap-tiap orang dari mereka yang sebarin gosip itu akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Allah akan hukum mereka. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar, maksudnya di sini adalah Ibnu Abi Salul, kepala orang munafik itu. Dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Makanya pada saat meninggal, Nabi SAW dilarang untuk mensolatinya. Tidak boleh solati Abdullah bin Abi Salul. Kalau beliau berusaha, masih kesian, tapi Allah larang. Bahkan dilarang untuk mendatangi kuburannya. Dilarang untuk mensolatinya. Ayat 12-nya. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya ini kan istri Nabi. Itu kan sahabat Nabi. Kenapa nggak sangka baik? Ah, tepi saja. Nggak mungkin. Gitu loh. Kenapa langsung main terima? Kita kadang-kadang subhanallah kalau terima berita gosip yang panas apalagi tentang seorang soleh. Wah ini kesempatan. Malah makin digoreng gitu kan. Makin dibesar-besarin. Kesempatan ini. Apalagi media. Kalau berita gosip makin panas kan makin banyak iklan. Makin banyak duitnya. Ya, maaf saya bicarakan, bahasakan langsung. Karena memang begitu arahnya. Berita itu kan datangin duit. Tapi mereka tidak fikir akibatnya secara akhirat nanti. Bahaya sekali. Maka di sini dikatakan, kenapa Allah mengatakan, mengapa pada saat berita bohong itu tersebar, orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Allah suruh begitu. Tidak ada bukti, bilang itu bohong. Selesai. Subhanallah, ayat ini juga kata sebagian ulama tafsir bercerita tentang posisi Abu Darda dan Ummu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang dipuji di situ karena pada saat itu Ummu Darda bilang pada suaminya Abu Darda, "Bagaimana menurutmu tentang gosip ini?" Maka kata Abu Darda, "Menurutmu, gitu kan? Mana yang lebih baik? Kamu atau Aisyah?" Maka kata Ummu Darda, "Tentu Aisyah lebih baik. Istri Nabi gimana?" Gak mungkin gitu. Maka ketahuilah kata Abu Darda, Safwan pun lebih baik daripada saya. Lalu Abu Darda mengatakan, kira-kira bisa gak kau lakukan perbuatan itu? Kamu sekarang sebagai status istriku ini, kau bisa selingkuh gak? Dia bilang tidak mungkin. Maka Abu Darda mengatakan begitu juga Safwan. Tidak mungkin dia lakukan itu. Apalagi berzina dengan istri Nabi gak mungkin. Maka dipuji ya, perbuatan dan sikap daripada Abu Darda ini. Mereka tidak buru-buru gitu. Coba masih bersangka baik. Kecuali ada bukti ya. Ayat 13-nya. Di sini ini syarat kalau menuduh seseorang berzina, maka syaratnya harus begini. Kalau mau yang tertuduh dihukum benar. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Fa'id lam ya'tu bisyuhada'i fa'ulaika indallahi humul kadhibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Dan kalau antum kembali kepada buku-buku fikih, tuduhan zina ini tadi saya bilang harus 4 orang terpercaya. Nggak boleh sembarangan orang di jalanan yang bisa dibayar, yang tidak punya iman dipanggil ini nggak bisa jadi saksi. Saksi ini orang terpercaya. Dan harus semuanya 4 melihat sama orangnya, sama waktunya, sama tempatnya, sama gerakannya. Coba bayangkan. Salah satu, yang ini semua dicambuk. Kata Allah,
mengapa mereka menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah di sisi Allah adalah orang-orang yang pendusta. Ayat 14-nya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu akan ditimpa adab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Kalau bukan karena Allah kasihan kepada kalian, sudah dihukum nih. Setiap tuduhan bohong ini pasti akan langsung dihukum. Lalu ayat 15 tadi ini yang diangkat jadi saksi bahasan di buku kita. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Kamu nggak lihat, kamu nggak tahu. Ada bahkan orang sebarin gosip ini di Madinah tidak hadir di peperangan itu, di perjalanan itu. Seperti Hamna binti Jahash tadi saya bilang, itu tidak hadir. Ya, Hassan bin Thabit tidak hadir. Tapi dia sebarin, akhirnya dicambuk. Dikatakan, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Ah, nggak apa-apa kan, cuma gosip, gitu kan. Padahal dia di sisi Allah adalah besar. Kita lanjutkan sekarang. Tadi kan saya bilang, saksi bahasan ayat 15, tapi ada kita baca ayat sebelum dan ayat sesudahnya ya. Ayat ke-16-nya. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata satu sama yang lain, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang beriman, di waktu mendengarkan berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kami memperkatakan ini, maha suci Allah, ini adalah dusta yang besar. Lalu Allah ingatkan di ayat 17-nya, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu agar jangan pernah kembali lagi membuat yang seperti itu selama-lamanya. Jangan kalau ada berita gosip tanpa ada bukti main sebarin aja. Ya. Kalau kalian benar-benar orang-orang beriman, jangan pernah kembali membuat perbuatan tersebut ya selama-lamanya jika kalian adalah orang-orang beriman. Ayat 18-nya, wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di ayat 19-nya Allah mengancam orang-orang yang suka sebarin gosip, tuduhan-tuduhan palsu, terutama bagi orang-orang iman, orang beriman, kaum muslimin. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya.